Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, kita akan menghampiri Dia lebih dulu di dalam doa. Senang jika Bapak Ibu berkenan mengontrol mic-nya untuk ditutup lebih dulu, karena ibadah malam sore hari ini ada tim medsos saya yang akan merekam, dan malam nanti sudah pasti videonya tayang di YouTube. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan berkenan sore yang indah berbicara kepada setiap pribadi kami. Kami hendak belajar sebagian daripada firman-Mu, kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, telinga kami sebagai seorang murid, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun seusainya kami belajar bersama-sama, kami akan beroleh berkat yang luar biasa. Berbicaralah Tuhan atas kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah krisis, menjadi sebuah tantangan bagi orang Kristen untuk bisa mengatasi masa-masa sulit dengan memiliki kepekaan. Dengan memiliki kepekaan. Ini orang punya baju banyak. Saya minta tolong, punya siapa yang belum ditutup ya? Minta tolong ditutup dulu. Dengan kondisi seperti ini, kita sebagai orang Kristen itu ditantang sebetulnya. Kepekaan kita mengerti akan kehendak Tuhan agar supaya kita menjadi orang yang tanggap untuk bertindak seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, saudara, oleh karena itu, ini adalah tema yang diberikan oleh Ibu Lestari. Dan kemudian saya ingin fokuskan lagi untuk menjawab Anda bisa peka terhadap apa yang Tuhan mau lakukan di kemudian hari. Syaratnya cuma satu, yaitu di dalam subtema saya memberikan subtema, jika Anda dan saya mampu hidup manunggal dengan Allah. Jika Anda dan saya mampu hidup manunggal dengan Tuhan. Saudara, tentunya semua orang Kristen juga akan bertanya kepada saya, apakah mungkin? Bukankah kita manusia terdiri dari daging? Jawabnya mungkin. Karena apa? Poin yang pertama, silakan Bapak Ibu yang biasa belajar dengan saya, tentunya Anda sudah mempersiapkan alat tulis Anda dan sudah mempersiapkan Alkitab Anda, bukan handphone. Silakan dibuka. Sebab yang pertama, karena Yesus Tuhan kita menyediakan ruang untuk itu. Mari saya tunjukkan ayat firman Tuhannya. Yohanes pasal 14, ayatnya ke-15 sampai dengan yang ke-20. Yesus yang adalah Tuhan menyediakan ruang untuk itu. Untuk Anda dan saya bisa hidup manunggal. Saya bacakan mulai ayat 15 hingga ke-20, nanti kita akan artikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Silakan digarisbawahi semuanya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Perhatikan ayat yang ke-20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku
dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ayat ke-20 itu adalah manunggal, hidup kita manunggal. Tetapi saudara, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan hidup manunggal dengan Tuhan? Yang pertama, kunci yang utama ada di dalam ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, koreksi hidup Anda masing-masing. Apakah benar Anda adalah pribadi yang berusaha firman Tuhan yang engkau terima, yang engkau bisa pahami, itu Anda upayakan tidak ada yang gugur. Sebagai bukti Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah saudara, orang yang bisa mengasihi Tuhan, punya hubungan yang bahkan dekat dengan Tuhan, punya frekuensi yang begitu sering dia berhubungan dengan Tuhan, hampir setiap detik dari setiap tarikan nafasnya, saya yakin dia akan hidup bisa manunggal dengan Tuhan. Kenapa? Karena sama seperti ilustrasi yang saya berikan ini. Manusia hidup tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari udara. Nah saudara, setiap kita menarik nafas, kita butuh udara. Kita tidak bisa hidup tanpa udara. Artinya, di dalam setiap detik kehidupan kita, kita harus selalu dekat dengan udara, bergaul dengan udara, manunggal dengan udara. Nah saudara, udara tidak kelihatan. Tetapi udara yang tidak kelihatan, Anda bisa rasakan, Anda bisa bedakan bahwa udara itu ada dan Anda bisa bedakan. Sebab apa? Sebab Anda adalah orang yang dekat dengan udara. Akibatnya, Anda bisa bedakan. Di tengah-tengah cuaca yang panas, Anda bisa bilang, aduh, udaranya ini panas sekali. Aduh, udaranya ini kotor sekali karena di sini banyak asap pabrik. Begitu Anda naik ke puncak, Anda naik ke pegunungan, Anda bilang, aduh, udaranya enak sekali, ini seger sekali. Nah, saudara, pertanyaan saya, kenapa Anda bisa bedakan udara yang tidak kelihatan? Jawabannya sederhana, sebab Anda tidak akan pernah terpisah dengan udara barang sedetik pun. Nah, saudara, demikian pula, Tuhan tidak kelihatan. Ya, tetapi Tuhan ada. Semua pasti bilang amin. Dan Tuhan yang ada, walaupun tidak kelihatan, bisa kita rasakan. Nah, untuk itulah, ketika Anda adalah orang yang selalu melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari, maka di situ dikatakan bahwa engkau punya hubungan yang sangat intim, tak terpisahkan dengan Tuhan, sehingga Anda bisa rasakan Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu ada. Sehingga Anda akan diberi kepekaan oleh Tuhan untuk mengerti apa yang Dia mau lakukan kepada saudara dan saya, sebab ayat-ayat selanjutnya memberikan dukungan untuk Anda bisa hidup manunggal dengan Dia. Saudara, ayat ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, siapa ini? Adalah Roh Kudus. Diberikan kepada kita itu secara otomatis. Karena kita lakukan ayat 15, maka Roh Kudus diberikan secara otomatis, walaupun belakangan saya melihat, saya prihatin ada banyak pengajaran, gereja-gereja tertentu dalam tanda kutip, pendeta tertentu dalam tanda kutip berkata bahwa Roh Kudus ini akan tinggal di dalam kamu jika kamu berbahasa roh. Saudara, urusan bahasa roh berbeda dengan Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya secara otomatis. Itu adalah bicara tentang karunia Roh Kudus yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12. Sedangkan Roh Kudus ini diberikan secara otomatis kepada orang yang dekat kepada Tuhan, kemudian menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, secara otomatis dia akan menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Saudara, coba saya ulang dan nanti saya tunjukkan ayat yang lain. Ayat 16 tadi, aku akan minta kepada Bapa
Dan ia, huruf besar, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, bandingkan sekarang dengan Lukas pasal 11 ayat 11 sampai dengan 13. Lukas 11 ayat 11 sampai ke 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13 perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakku yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Silakan digarisbawahi. Nah, saudara, sehingga dengan demikian salah jika orang berkesimpulan bukti bahwa engkau hidupmu ada Roh Kudusnya, kamu mesti berbahasa roh, sehingga mengakibatkan orang Kristen tersplit, terpisah menjadi dua kelompok, yang satunya ada Roh Kudusnya, yang satunya tidak. Padahal belum tentu yang berbahasa roh berbuah kebaikan, kebenaran, berbuah roh, sedangkan yang tidak berbahasa roh mungkin justru banyak melakukan perbuatan kasih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang lihat ayatnya yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita jika saudara dan saya betul-betul menjaga kekudusan. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Artinya Roh Kudus baru akan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya jika Roh Kudus memiliki kecocokan dengan hidup saudara dan saya. Sehingga lewat kecocokan yang oleh Roh Kudus dinilai cocok, dia akan tinggal di dalam kehidupan kita dan dia akan menguasai kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan menjadi orang-orang yang hebat dibandingkan dengan sesama yang lain. Sebab Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, 18 dan 19 saya jadikan satu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan memang akan naik ke surga. Tetapi dia sudah utus Roh Kudus yang menggantikan dia, menolong saudara dan saya, menyertai kita untuk selama-lamanya. Sehingga dia pun berani berjanji di dalam Matius pasal 28, aku tidak akan meninggalkan engkau sampai kepada akhir zaman. Dalam wujud Roh Kudus yang tinggal di dalam dia dan dia tinggal juga di dalam Roh Kudus itulah dia mengutus Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Nah, saudara, dia memang naik ke surga. Kita tidak melihat, tetapi kita tahu dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang oleh dia diselamatkan oleh dia. Nah, saudara, ketika kita disertai oleh Roh Kudus, saudara, kita akan luar biasa sekali seperti yang tadi saya katakan. Sebab Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya itu akan berkarya leluasa di dalam kehidupan saudara dan saya seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya itu akan mengajarkan segala sesuatu, juga mengingatkan tentang semua firman-Nya kepada saudara dan saya, sehingga dia menggandeng, menuntun kehidupan kita untuk supaya kita tidak salah melangkah. Bukan cuma itu saja. Saudara bisa buka Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Orang yang dikuasai Roh Kudus akan minimal salah, minimal sekali berbuat kesalahan, sebab dia ada di dalam pimpinan Roh Kudus dan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan, garis bawahi, kepadamu hal-hal yang akan datang. Memungkinkan engkau bisa bernubuat, tetapi nubuatmu bukan nubuat palsu. Apa yang kau katakan berasal daripada Tuhan dan terjadi. Sebab Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupanmu. Nah saudara, ayatnya yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Dengan kesetiaan saudara melakukan firman Tuhan, berusaha tidak ada satu firman pun itu boleh gugur, maka Tuhan yang berkenan atas segala perilaku saudara dan saya, berkenan tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita tinggal di dalam kehidupannya, maka disitulah kita akan hidup manunggal dengan Dia. Sehingga dengan demikian, bukan tidak mungkin saudara bisa punya kepekaan lebih daripada orang lainnya, karena firman Tuhan memang beritahukan kepada saya, kepada saudara dan saya, bahwa Yohanes 16 ayat 13 dikatakan di situ, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah saudara, jika pada zaman dulu itu selalu Tuhan tempatkan seorang nabi menyertai bangsa Israel. Saya ambil contoh saja pada saat zamannya Raja Daud. Itu ada nabi, yang pertama Nabi Nathan, yang kemudian kedua Nabi Gad. Nabi-nabi ini mengiringi perjalanan orang Israel, mengiringi Raja Daud, tempat Daud bertanya kepada Tuhan lewat nabi tersebut. Maka nabi tersebut disebut di dalam Alkitab sebagai seorang pelihat. Sebab ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Daud biasanya lewat nabi-nabi tersebut, dan nabi tersebut berdoa kepada Tuhan, sehingga kita memahami apa fungsinya nabi. Nabi adalah penyambung lidah Tuhan, yaitu Tuhan menyampaikan pesan lewat nabi, dan nabi mesti menyampaikan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu, kita tidak heran jika banyak nabi yang dibunuh, sebab dia menyampaikan vulgar seperti yang Tuhan sampaikan. Sehingga banyak kata-kata yang disampaikan oleh nabi itu yang menjadi para pendengar, baik raja, orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang berkuasa, itu tersinggung. Namun nabi sudah tahu resiko apa yang dia harus tanggung, yaitu jika orang merasa tersinggung, maka resiko harus dia yang menanggungnya. Nah saudara, nabi ada catatan penting tentang seorang nabi.
Poin yang ketiga adalah catatan penting seorang nabi. Yang pertama, nabi hidupnya tidak keduniawian, miskin dan tidak cari terkenal. Zaman now, nabi sudah tidak ada. Tetapi orang yang dikaruniai dengan karunia kenabian karena dia setia kepada Tuhan, sehingga Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkenan tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup manunggal. Itulah yang bisa dikaruniai dengan karunia kenabian. Sebab tadi Anda sudah baca sendiri, maka ia yang tinggal di dalam hidupmu akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Itu adalah karunia kenabian. Nah, saudara, di zaman Nuh ada. Saya tidak sebutkan si A, si B palsu atau asli, tetapi menurut yang tertulis cirinya adalah demikian. Pastilah karunia kenabian itu tidak lebih daripada karunia nabi. Pasti dia di bawahnya nabi itu sendiri. Saudara, sebelum masuk ke sana, mari kita saksikan lebih dulu. 1 Korintus 14 ayat 32. 1 Korintus 14 ayat 32. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Silakan digarisbawahi di Alkitab saudara. Berarti karunia nabi tidak lebih hebat dari nabinya. Karunia nabi kadarnya itu jauh di bawah nabi. Nah, saudara, sekarang kita lihat ciri-ciri nabi. Nabi hidupnya tidak keduniawian. Nabi tidak pernah mikirkan masa depan sendiri. Saudara cek dari depan sampai belakang. Tidak pernah mikirkan masa depan mereka sendiri. Nabi kebanyakan miskin sekali. Karena apa? Dia begitu diutus oleh Tuhan, dengan kesetiaan ketaatannya, dia berangkat. Termasuk Elia, berangkat ke daerah Sarfat, ke daerah Sidon. Dia tidak punya apa-apa, dia ketemu janda di Sarfat, dan dia harus minta makan. Buatkan aku roti bundar kecil. Itu Elia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan Nabi itu tidak cari terkenal. Kenapa? Karena Nabi tahu dia harus memuliakan Tuhannya. Bukan Nabi harus memposisikan dirinya. Sama seperti zaman sekarang, di Zoom saja kita bisa tahu. Sebuah Zoom mengatakan, ini adalah doa profetik. Wah, seakan-akan ini kumpulan dari orang-orang yang dikaruniai kenabian. Nabi tidak pernah promosikan dirinya. Ayatnya, mari kita lihat 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10 lebih dulu, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Bapak Ibu silakan mencatat. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan mulai ayat 9. Saya bacakan mulai ayat 7 ya, ayat 7 ya, 7 sampai 10 ya. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Saudara, siapa Samuel? Samuel adalah nabi yang hebat, yang sebelum ada di dalam kandungan mamahnya, Hana datang ke bait Allah.
Waktu itu bait Allah, pemimpinnya adalah Imam besar Eli. Dia menasarkan, jika Tuhan betul-betul memberkati aku, bisa punya anak, maka anakku akan kupersembahkan seumur hidup kepada Tuhan. Maka Samuel ini adalah nasir Allah, yang anak yang sudah dinasarkan sejak sebelum ada dalam kandungan. Dan Hana bilang, maka pisau cukur tidak akan kena kulit kepalanya, tidak akan kena rambutnya. Nah, saudara, berarti Samuel ini adalah orang yang hebat. Sejak pisah susu, dia diantar oleh Hana dan Elkana papahnya ke bait Allah untuk diserahkan kepada Imam Eli, supaya dididik oleh Imam Eli seperti nasar daripada Hana. Nah, saudara, kita lihat Samuel adalah orang yang bayar harga, sepenuh hatinya, sepenuh hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, Alkitab mencatat. Ayat 7 tadi, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. 3 kali dia dipanggil Tuhan, Samuel salah. Samuel datang kepada Imam Eli. Dipikir Samuel yang manggil adalah Imam Eli. Saudara lihat, ini nabi. Kenapa nabi tidak tahu lebih hebat pembicara zaman sekarang? Selalu banyak kali khotbah, Tuhan bicara dengan saya. Wah, hebat banget. Anda sudah bayar harga seperti apa? Ini Samuel sejak belum dalam kandungan dinasarkan. Sejak pisah susu sudah diserahkan kepada Tuhan, masuk di dalam bait Allah. Ketika Tuhan memanggil, Samuel salah. Dan akhirnya Imam Eli yang sudah sepuh, yang sudah tua, karena pengalaman, Imam Eli tahu, ini Tuhan yang manggil kamu, nak. Nanti kalau dia panggil lagi, kamu tinggal bilang, Tuhan, hambamu siap untuk mendengarkannya. Nah, saudara, tadi kita sepakat, ayat Alkitab bilang, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Tetapi zaman sekarang justru banyak pembicara yang tampil lebih hebat dari para nabi yang ada di dalam Alkitab. Timbul tanda tanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan, nabi tidak pernah promosi. Nabi tidak banyak ngomong. Kalau ditanya, baru dia ngomong. Tidak pernah nabi pamer untuk menunjukkan bahwa aku ini loh nabi. No. Saudara, ayat 19 dan 20. Dari 1 Samuel pasal 3 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Silakan digarisbawahi. Itu adalah harga yang Anda dan saya harus bayar jika Anda kepengen dapat karunia kenabian. Yang lainnya tidak bisa. Ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara, Nabi tidak perlu mempromosikan diri. Tetapi dari apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, akhirnya dia diakui oleh masyarakat sebab kata-katanya terjadi berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kemudian yang berikutnya, Nabi dipersiapkan oleh Tuhan. Nabi dipersiapkan oleh Tuhan sebelum dipakai sebagai alatnya. Demikian saudara, yang diberi karunia kenabian, tidak mungkin Anda baru melayani 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kemudian Anda bisa hebat luar biasa, pasti tidak. Sebab apa? Tuhan akan mempersiapkan saudara dengan sangat matang, sangat rapi, dan sangat sempurna. Saya ambil contoh, Musa. 40 tahun dipersiapkan oleh Tuhan, sekolah di Mesir, dijadikan pangeran. Sebab Tuhan akan perintahkan Musa membawa bangsa yang besar keluar dari Mesir menuju ke Kanaan.
Alkitab menulis ada 600.000 orang Israel, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti saya punya kesimpulan, pasti di atas 1 juta. Tuhan persiapkan Musa sekolah di Mesir. Sebab Tuhan perlu Musa dengan intelijensia Musa. Musa bisa mengadakan koordinasi dan dia bisa atur rombongan yang begitu besar itu keluar dengan tertib menuju ke tanah perjanjian. Umur Musa 120, 40 tahun di Mesir, 40 tahun Tuhan tidak merasa cocok dengan dia punya karakter. Sebab Musa masih arogan, membunuh orang Mesir. Dan oleh Tuhan, karakternya dibentuk seperti yang Tuhan mau, di padang rumput gembalaan selama 40 tahun, baru usia 80 tahun, Musa melihat Tuhan menampakkan diri. Musa menyaksikan semak itu ada apinya, tetapi semak itu tidak terbakar. Dan di belakang nyala api tadi, keluar suara yang memanggil Musa. Musa, Musa. Saudara, yang kedua adalah Samuel tadi. Diasuh oleh Imam Eli, dipersiapkan. Dan kita tahu, Samuel berusaha tidak satu pun firman dibiarkannya gugur. Berikutnya Daud. Daud juga dipersiapkan sebagai alat Tuhan. Walaupun dia adalah nabi yang bukan harus menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dia mendapatkan kata-kata nabi, sebutan nabi sebagai penghormatan. Dia sebelum menang sama Goliat, dia punya modal juga. Dilatih sama Tuhan, bisa membunuh singa dan beruang. Dan kemudian roh Tuhan menyertai Daud, sehingga Daud bisa menang atas Goliat. Yang terakhir, Nabi menjalankan 100% misi Tuhan, bukan misi pribadinya. Nah saudara, lihat, ada begitu banyak sekarang hari ini ajaran-ajaran teologi tebak-tebakan yang ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan organisasinya. Hati-hati. Nabi menjalankan 100% misi Tuhan, bukan pribadinya. Sebab, kenapa? Sebab Nabi itu selalu membela apa yang dimaui Tuhan. Dia tidak peduli siapapun yang bertanya dengan dia. Mari saudara kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 7 sampai dengan 15. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya, sembuhkah aku dari penyakit ini. Lalu pergilah Hazael, menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Silakan digarisbawahi. Nabi ini tidak peduli, walaupun mereka datang dengan persembahan, belum tentu diterima oleh Elisa. Berbeda dengan hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Begitu sudah dikasih amplop, kata-katanya selalu baik, selalu menyanjung, supaya lain kali diundang lagi. Lihat berikutnya ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan oleh Elisa. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu
bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. 14. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh Elisa berasal daripada Tuhan, dan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan Ben-Hadad. Dan yang luar biasa, dia tetap mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah pedulikan. Dia tidak pernah pedulikan kepada siapa dia harus berkata. Walaupun dia sudah dikasih persembahan. Persembahan, kita tahu Elisa pernah diberi persembahan 1 kereta oleh Naaman. Dan dia tetap berkata, untuk ditolak, dan dia berkata, demi Tuhan yang aku layani, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa dari kamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah ciri-ciri daripada nabi yang kemudian di zaman now itu nurun karunia kenabiannya. Dan kita tahu yang pasti, tadi kita baca, karunia kenabian takluk kepada nabi-nabi. Artinya, orang zaman sekarang pastilah tidak akan sehebat nabi-nabi yang tertulis di dalam Alkitab. Kita jadi heran jika ada begitu banyak pembicara yang langsung bisa menebak, bisa ngasih petunjuk kepada setiap orang di dalam setiap persekutuan. Sedangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salomo saja, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam Alkitab itu cuma 2 kali. Nabi-nabi yang hebat, silakan Anda cek sendiri seberapa sering dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, pastilah tidak sesering pembicara zaman sekarang. Sehingga dengan demikian, dari ciri-ciri, silakan Anda menilai sendiri mereka asli atau mereka palsu. Tetapi saya tetap katakan, orang yang peka terhadap suara Tuhan ada. Syaratnya, jika Anda memenuhi ruang yang disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara, demikian juga dengan keluarga saya. Amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Roni, ya, luar biasa. Barangkali ada dari ibu-ibu yang mau bertanya kepada Pak Roni. Ibu-ibu Silakan. atau bapak-bapak, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Barangkali ada yang tidak mengerti. Silakan. Aku izin nanggepin aja ya. Oke, silakan. Pak Roni. Tadi ada perkataan karunia nabi, tunduknya sama nabi-nabi, ya. Betul. Saya koreksi nih. Karunia nabi atau karunia apapun tunduknya pada firman Tuhan, ya. Bukan nabi. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua, tadi ada perkataan Bapak bilang karunia nabi nggak mungkin lebih dari nabinya. Kita cek ya firman Tuhan. Tadi Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan lakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Jadi karunia nabi bisa lebih daripada nabi zaman dulu, bisa banget dan sudah terbukti. Seperti Smith Wigglesworth membangkitkan 40 orang. Zaman dulu boleh kita lihat nabinya siapa yang bangkitin orang mati sampai 40. Janji Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan gini, karunia nabi atau apapun, kita ini semua diberi kuasa. Ya, diberi kuasa. Tapi memang ada karunia yang spesifik, ada gembala dan nabi segala macam. Tapi kuasanya itu kalau dibilang lebih daripada nabi terdahulu, oh lebih janji Tuhan. Yang saya boleh tambahkan gitu ya. Ini firman Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Jadi kalau ada orang bukan cuma orang, pokoknya orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat, lebihnya dari Tuhan Yesus loh. Ini firman Tuhan. Lebihnya dari Tuhan Yesus. Berarti nabi-nabi itu nggak ada levelnya, saudara. Kalau kita lihat zaman dulu nggak ada levelnya, karena Tuhan yang bilang, lebih dari aku, lebih dari Tuhan sendiri. Jadi perkara yang Yesus lakukan aja waktu dia hidup, lebih daripada nabi terdahulu. Makanya janji Tuhan buat kita, kuasanya, Tuhan sudah bilang, engkau melakukan perkara yang lebih dari aku. Jadi kalau ada orang yang punya kuasa, lebih dari nabi-nabi terdahulu, itu Tuhan yang ngomong. Tuhan Yesus yang janjiin. Makanya kita harus nangkepnya gini, saudara. Dikasih kuasanya, gunain itu. Jangan cuma ngelihat orang, kok lu bisa ngelakuin hal itu ya? Sesat. Apakah sesat gitu ya? Gitu-gitu. No, kita harus tangkap janjinya Tuhan. Diberi kuasa lebih dari Yesus sendiri yang Tuhan. Kalau ada orang lebih dari nabi terdahulu, janjinya Yesus, janjinya Tuhan Yesus. Itu ada di firman Tuhan. Itu yang boleh saya bagi biar orang nggak miss nih firman Tuhan. Semua balik ke Bible, saudara. Harus dicek di Bible, apapun yang disampaikan cek ke Bible. Itu dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Silva. Jadi setuju, kembali ke Bible. Coba tayangkan 1 Korintus 14:32. Mungkin tadi pada waktu Bu Silva tidak mengikuti, ya. Jadi saya ngomong itu dasarnya Alkitab, Ibu, karena saya itu pengajar Bible study. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, garis bawah Ibu. Itu Alkitab. Ya, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Nah, terus kemudian ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu tadi ada di ayat keberapa yang Ibu katakan kamu akan melakukannya lebih besar daripada aku? Coba tampilkan dulu. Nah, Yohanes Ibu tidak 14 ayat 12 Pak tadi katanya. Oke, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku, dan lain sebagainya. Nah, Ibu, ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa untuk memberikan motivasi kepada Anda sebagai anak, supaya Anda itu ke sana. Nah, lihat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, oleh Tuhan Yesus, ketika dia membangkitkan orang mati aja, dia pakai standar yang semakin ada contoh, dia naikkan terus. Yang pertama, anaknya Yairus. Mungkin orang berkata, ini baru mati suri. Yang kedua, anak janda Nain yang sedang dibawa ke kuburan. Ini tadi. Nah, dibangkitkan. Dia tunjukkan tingkat kesulitannya, dia tingkatkan lagi. Yang berikutnya, Lazarus yang mati 4 hari sudah busuk. Dia bangkitkan. Terus kemudian yang berikutnya, orang tetap tidak percaya. Karena orang pasti akan bilang, tabib, sembuhkan dirimu. Hai tukang potong rambutmu sendiri. Dia buktikan, dia mati, dia bangkit lagi. Nah, saudara, sedangkan kita diselamatkan aja masih tanda tanya. Nah, dari mana kita bisa klaim ya bahwa Yesus yang kasih? Memang itu adalah kata-kata untuk memotivasi. Sama seperti papa yang sukses, itu ngomong sama anak-anak, ya, papa dulu sekolahnya tidak luar negeri seperti kamu.
Tapi kamu diberkati oleh Tuhan, pakai fasilitas Tuhan lewat papa. Harusnya kamu bisa lebih sukses daripada papa. Demikian yang dimaksud. Ya. Ya, sorry Pak Roni, dijelaskan tadi selamat aja tanda tanya gimana itu Pak Roni? Yang mana? Selamat Orang aja masih tanda tanya gimana? Oke. Orang-orang Kristen sendiri ya yang ngaku percaya untuk selamat aja masih tanda tanya. Sebab tidak semua Kristen melakukan kebenaran. Kenapa? Karena Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah hanya karena dibaptis kemudian orang diselamatkan? Tidak seperti itu. Nah, ini yang saya maksud. Tidak semua Kristen adalah orang benar. Karena iman di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, kita nggak selamat, masih tanda tanya, ngapain ikut Yesus? Itu dasar kekristenan, Pak. Nah, itu Anda salah, Bu. Anda salahnya begini. Sekarang percaya itu kan harus melakukan, Ibu. Iya. Percaya itu harus melakukan, bukan cuma percaya saja, bukan itu, kan begitu. Melakukan firman Tuhan bukan untuk selamat. Kita diselamatkan karena iman. Melakukan kehendak Tuhan karena bukti kita sudah diselamatkan, kita melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, tapi bukan karena perbuatan baik kita selamat. Ini mesti tahu nih koridor kekristenan yang benar. Kita Kristen tidak mengenal perbuatan baik untuk selamat. Iman kita kepada Yesus itu yang diselamatkan. Itu dasar kekristenan, Pak Roni. Sorry ya, saya orangnya supaya coba ditampilkan Ibu. Ya, coba kita baca ayat aja. Yakobus pasal 2 ayat 21. Kalau kita tanpa dasar ayat terjadi debat kusir. Tetapi ketika ada dasar ayat, firman Tuhan ini jadi hakimnya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah itu? Lanjut. Santai aja Ibu, ayatnya menjawab. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. 24. Jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan garis bawahi bukan hanya karena iman. Ya, lanjut. Iya, Pak. Baik, terakhir aja saya mau sampaikan, Pak. Ya. Keselamatan jangan sampai salah, Pak. Keselamatan pasti di dalam tidak, nama Tuhan Yesus. Pasti tidak, Ibu. Pasti tidak. Jadi begini, Bu, sebentar ya. Jangan dipotong dulu. Terus bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen ketika belum tentu selamat. Ngapain ikut Yesus kalau belum selamat? Nah, karena kita tidak mengejar perbuatan untuk selamat. Itu poin kekristenan, dasar kekristenan yang benar. Itu Pak, sorry ya. Maksudnya biar kita nggak salah nangkap nih. Kalau kita salah nangkap, orang-orang hari ini susah melakukan perbuatan untuk dia selamat. No, selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Itu. Ibu nanti dulu. Itu tampilkan Matius 7 21 23. Itu lihat, Ibu lihat. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita melihat kenyataan ada pendeta yang mencabuli jemaatnya. Apakah melakukan kehendak Bapa di surga? Pasti tidak. Nah, itu adalah wakil daripada Kristen yang saya katakan bisa-bisa tidak selamat loh kalau dia tidak segera bertobat. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23 garis bawahi,
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kata-kata dari Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen, Anda wajib melakukan perbuatan baik dan benar sebanyak-banyaknya. Tetapi orang Kristen yang ngerti tentang firman Tuhan sadar, yang banyak yang saya lakukan yang baik dan benar tidak cukup bisa membuat saya selamat tanpa juru selamat. Sebab Alkitab berkata, tidak seorang pun benar. Amen. Semua telah berbuat dosa, semua telah kehilangan kemuliaan. Nah, saudara, tampilkan 1 Yohanes pasal 1, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Saudara lihat, ini 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 10. Kuncinya di 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita menjadikan Kristus menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita ini butuh juru selamat. Walaupun sudah banyak melakukan kebaikan dan kebenaran, tidak cukup. Baru saja melakukan kebaikan kebenaran, besok berdosa lagi. Baik yang kita sengaja maupun tidak, baik yang kita sadar maupun tidak. Amen. Itu akan terjadi seperti itu terus. Contoh sederhana aja, gereja besar yang jemput jemaat, gereja kecil itu berdosa. Sebab apa? 10 perintah Allah bilang apa? Jangan kau mengingini lembunya, sapinya, istrinya, juga hambanya, juga jemaatnya. Nah, ini berdosa. Nah, itu tadi ya, oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, shalom Bapak Ibu semua, bisa dengar suara saya kah? Bisa, bagus sekali Pak. Ya, terima kasih Pak Evangelis Roni Suwono, luar biasa. Ya, terima kasih. Iya. Puji Tuhan Pak, saya boleh bergabung malam sore hari ini. Iya, terima kasih. Saya mau nanya terkait dengan kenabian tadi. Saya berpikir begini Pak, dalam kondisi saat ini mungkin ada yang tidak relevan lagi, yang dibuat sebagai tolok ukur. Pada zaman dulu misalnya Nabi itu sekarang harus miskin dan segala macam. Nah mungkin saya berpendapat begini, mungkin bisa saja sekarang ada seorang Nabi tapi dia berada posisi yang selalu menolak logika-logika dunia. Seperti contoh yang pernah kita sudah dengar misalnya, maaf ini Pak Paul Jang misalnya ya. Pak Paul Jang itu dia bilang Nabi. Kalau saya berpikir apakah ini kalau saya berpikir bisa aja dia ada benarnya, karena tidak mungkin lagi dia harus miskin sekarang, tapi dia menolak semua logika-logika dunia. Ya, artinya dia mementahkan semua karunia-karunia kemakmuran lah, apalah semuanya itu. Jadi saya pikir mungkin ini juga mungkin boleh minta pencerahan Pak Evangelis Roni. Ini bagaimana konteksnya dalam kenabian yang disebut sekarang ini? Makasih Pak. Terima kasih. Pak, kenabian itu bukan hanya karena seseorang menyebut dirinya nabi, seperti Paul Sang, bukan itu. Ya, orang punya karunia kenabian itu lewat apa yang dia katakan itu selalu terjadi, sehingga sama seperti yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 19 dan 20 tadi, maka semua rakyat dari Dan dan Berseba itu mengakui bahwa kepada Samuel telah dikaruniakan jabatan sebagai nabi. Sebab apa yang dikatakan itu selalu terjadi. Sedangkan Paul Sang, saya tidak menganggap nabi karena apa? Dia pada waktu menyebut nabi ke-26 ini seperti bercanda begitu. Bukan sungguh-sungguh, jangan ditanggapi. Lihat apa itu videonya dia. Dia bukan nabi yang ke-26, bukan. Dia sedang bercanda, bahkan sempat sedikit agak menyindir lah. Ya,
Nah, sedangkan orang yang punya karunia kenabian bisa dilihat dari buahnya. Sama seperti ketika Kristus berkata, untuk Anda mengetahui pohonnya seperti apa, Pak Lamsar, maka Anda bisa mengetahui dari buahnya. Nah, itu tadi. Demikian Pak Lamsar yang saya bisa sampaikan. Ya. Baik, ada yang lain Pak? Ya, terima kasih. Silakan kalau ada yang lain. Oke. Semua di Alkitab itu menjawab kok. Oke. Pak Rinaldo itu Pak mau jawab. Iya. Oh, silakan Pak Rinaldo. Silakan Pak Rinaldo. Shalom Pak Roni. Shalom Bapak. Ya, ini memang menarik diskusi kita sore ini. Cuma satu pertanyaan saya mungkin yang saya juga pengen konfirmasi. Iya, apakah Pak. Zaman kini masih adakah nabi? Karena kalau kita bicara karunia nabi dengan nabi, seperti yang tadi Bapak jabarkan, pastinya berbeda. Mohon jawabannya, Pak. Oke, kita tampilkan aja Ibrani pasal 1 ayat 1, Pak. Ya, untuk menjawab apakah ada nabi, ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Pak, Nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 1 dikatakan, sejak zaman dulu Tuhan berbicara dengan nenek moyang lewat nabi-nabi. Tetapi di zaman akhir, dia berbicara lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sehingga orang Kristen berkata, setelah zamannya Tuhan Yesus, sudah tidak ada nabi. Belakangnya Tuhan Yesus siapa? Adalah para rasul. Apa beda nabi dan rasul? Nabi penyambung lidah. Jadi Tuhan berfirman kepada nabi untuk disampaikan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Biasanya peristiwa yang besar. Dia ngomong. Itu tadi. Ya. Nah, rasul adalah para murid Tuhan Yesus. Dia tidak menerima seperti nabi ini tadi. Tetapi dia merenungkan firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu menjadi sumbernya untuk mereka renungkan, kemudian dia menyatakan suatu pernyataan dalam bentuk pengajaran. Sumbernya dari kata-kata Kristus ini tadi. Nah, sekarang apakah masih ada karunia kenabian? Karunia kenabian ada, Bapak. Sebab apa? Yohanes pasal 16, tayangkan ayat 13 tadi. Ya. Yohanes 16:13. Jadi saya kalau ngajar Alkitab, saya tidak suka debat kusir. Saya selalu tunjukkan ayat Alkitab karena ini sebagai hakimnya. Jangan persepsi. Bu Silva tadi ngomong, loh Pak Roni bilang apa itu karunia nabi takluk dengan nabi-nabi. Itu kan Bapak loh, di ayatnya ada kok. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus datang, itu artinya tinggal di dalam Bapak Ibu. Roh Kudus mau tinggal di dalam Anda. Roh Kudus cocok dengan diri Anda. Sehingga tubuhmu menjadi bait Roh Suci. Yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, garis bawain. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu pasti jarang salah. Sebab ia tidak akan berkata-kata, ianya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini karunia kenabian. Demikian Pak Rinaldo. Ada yang lain? Pak Roni. Berarti kalau gitu, terima kasih. Nabi itu tidak mungkin ada di zaman sekarang. Tetapi tidak karunia ada. kenabian pasti ada. Iya, oke, otomatis. Terima kasih. Otomatis Pak, kadar hebatnya itu di bawah Nabi jauh, Pak. Paham ya, Pak?
Ya, Iya, ngerti ya. Maksudnya Iya, Pak, takluk betul, itu betul. tadi jauh. Nah, sekarang banyak pembicara ya, habis Zoom gini aja. Bapak konseling sama saya siap bisa keluar ayat. Tuhan berbicara kepada saya, Pak Renaldo demikian demikian. Loh, apa benar? Begitu loh, ya. Nampaknya mereka lebih hebat daripada nabi yang tertulis di dalam Alkitab. Salomo Setuju, Pak, saja, ya, betul ya. Salomo saja yang hebat itu tadi. Alkitab berkata apa? Tuhan menampakkan diri kepada Salomo cuma 2 kali, Bapak. Ya, Itu Salomo, ya, setuju ya. Artinya Iya. takluk seperti itu dan saya tidak ngarang, ayatnya ada. Demikian Iya, Pak, Pak. terima kasih. Ya, Makasih ya. terima kasih. Oke, luar biasa banget ya perdebatan. Ini Ya. beda pendapat ya. Oke, saya Ya. akan meluruskan ya, Bapak Ya. Ibu semua. Saya akan meluruskan ya. Jadi keselamatan itu terjadi karena anugerah, ya. Iya, Kita terima dengan anugerah. iman. Ada amin? Ya. Iya, Karena kita betul. sudah diselamatkan, ya, saya luruskan ya. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita bisa berbuat baik. Amin, ya. Jadi kita diselamatkan bukan karena pengen nyuap Tuhan supaya kita perbuatan baik kita itu menyenangkan Tuhan, bukan. Tapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, ada amin, ya. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita bisa berbuat baik. Ya, jadi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Ya, ada amin, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, jadi iman yang tadi Pak Roni bilang, bagaimana kita bisa peka ya terhadap suara Tuhan. Kita setiap hari hidupi saja firman Tuhan. Bukan begitu ya Pak Roni ya? Kita hidupi firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Ya, jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, cinta sama Yesus, pasti lakukan firman Tuhan. Saya Oke? Bang Roni, tolong siapa tadi yang keluar itu nanti dibawakan di dalam doa supaya dibantu di dalam doa. Itu aja. Iya, iya Oh. Pak Januel. Oke. Iya. Nah gitu loh. Terus kemudian live kan begitulah. Kan jawab kan tetap harus dasarnya Alkitab kan begitu. Gini Pak, Alkitab itu Iya. ya sejarahnya itu kan ada yang sebelum Tuhan Yesus, ada yang sesudah Tuhan Yesus, betul? Iya, Ya, betul. kita perlu Iya. belajar dari konsep Betul. background-nya. Iya. Betul. Nah, jadi Bapak Iya. juga mesti belajar kenapa Tuhan bilang seperti itu ya. Kita mesti sama-sama belajar ya. Karena Ibu lihat Tuhan itu aja, terlalu tanya, dahsyat, iya. Tuhan itu terlalu lebar. Tanyakan aja. Ya. Dia Ya. itu hanya memotivasi kita. Kenapa? Karena kita sendiri untuk selamat aja masih tanda tanya, begitu loh. Sebab tidak semua Kristen itu jadi sebagai orang benar, kan begitu. Iya. Nah, kenapa? Oke. Karena di Matius 7 dia Nah. juga berkata seperti itu. Kalau boleh minta penjelasan Pak Pendeta Roni, Boleh Pak, boleh. saya senang sekali ini pelajaran yang sangat luar Iya. biasa. Iya, Pak. Kondisi zaman sekarang semua kan mau cari pengakuan, menunjukkan identitas diri agar ada pengakuan, ada pengikut dan Iya. seterusnya. Wah, ini Betul. memang luar biasa sekali. Tetapi saya Iya. ingin diskusi tentang Yeremia 14. Yeremia 14 Yeremia. 14 Iya. ayat 13, 14, 15, 16. Iya. Ini mengenai nabi. Di zaman Iya. perjanjian lama pun sudah ada nabi yang kategori kayak begini yang Bapak sebutkan. Oh, Jadi ada, Pak. Iya, ada. Jadi tidak mengherankan kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, sebetulnya kita sudah bisa waspada, petunjuknya, ciri-cirinya kan sudah disebut. Iya. Dan di dalam Matius 7:15 itu tentang buahnya, tapi Yeremia sudah menyebutkan ini orang yang sebenarnya perlu diperdebatkan. Betul. Ya, pengakuan nabi hari ini, waduh, kita pengorbanan kita apakah seberdarah-darah mereka pada zaman nabi-nabi itu seperti Yesaya digergaji dan seterusnya. Makanya Kita itu, iya, kita makanya menikmati itu. kesenangan. Iya, betul. Nah, sedangkan banyak pembicara zaman sekarang, ujung-ujungnya itu cuma duit, begitu loh. Sedangkan banyak nabi, para rasul, itu mempersembahkan hidupnya mati untuk Kristus.
Mana bisa menang kan begitu. Ya. Nah, di Yeremia tadi Pak, setuju saya tadi 14 ayat 13 dan 14. Ini adalah nabi palsu yang tidak diutus oleh Tuhan. Padahal Tuhan itu maunya supaya nabi itu memperingatkan bahwa kamu akan terjadi perang, terjadi kelaparan. Tetapi nabi ini memutarbalikkan gara-gara amplop, begitu loh. Tampilkan ayat 13 dan 14. Yeremia 14 ayat 13 dan 14. Nanti silakan Anda baca ya sampai dengan 16 ya. Saya bacakan. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, ini Yeremia yang berkata, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka itu rakyat ya, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, jawab Tuhan kepada Yeremia, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Lanjut, 15-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Ayat 16. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Padahal Tuhan maunya bilang apa? Ada perang, ada kelaparan. Biasanya nabi zaman sekarang kalau sudah dikasih amplop, keluarnya kata-kata baik. Itu yang saya kritik. Begitu loh Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini sangat jelas. Betul ya Pak Apiu. Ya. Hari-hari ini pengagungan diri sendiri untuk mengangkat diri sendiri agar pengikut betul. yang betul. Iya. Ini sangat mengerikan Pak. Terima kasih. Kalau pelajaran ini tiap terus dibikin Zoom Pak supaya kita disegarkan, dan maaf biar hamba-hamba Tuhan yang seperti saya ini juga bisa bertobat, dan kita ini Tuhan bukan keinginan kita. Tuhan tidak suruh bicara, jangan bicara. Eksekusi saja Alkitabnya dengan benar, eksekusi dengan benar, sampaikan dengan benar apa yang dimaksud Tuhan dalam teks dan konteksnya, kan begitu Pak? Betul, terima kasih, betul Pak. Sekarang ini kan semua tebak-tebakan untuk dapatkan pamor. Siapa tahu saya benar. Sampai ada yang menghardik COVID-19 kan begitu. Nah, akhirnya COVID-nya malah meledak, kan malu kan begitu. Iya. Nah, ini kan memalukan. Iya. Ya. Oke. Jadi kalau boleh saya luruskan, jadi yang tadi Pak Roni katakan bahwa kita perlu peka ya kepada suara Tuhan, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi pelaku firman ya. Ada amin Bapak Ibu ya. Tapi keselamatan sekali lagi itu hanya ada di dalam Yesus ya. Pasti keselamatan tidak ada kita yang pasti, lain ya pasti, karena itu pemberian. Iya. Ya, itu pemberian ya. Iya. Bukan karena upah ya. Keselamatan itu pemberian, bukan upah. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Pak Roni. Luar terima biasa. Kasih. Juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom ini ya. Luar biasa Pak.